Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Bayu Saputri, Dea Juwaria, Vernika Ernandia, Intan Nur Ani, Muhammad Taufik, dan Stefani Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang routing. Yang pertama, routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam OSI layer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga, di mana menangani hal-hal yang berkaitan dengan router. Mudahnya begini, routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Pengertian routing statis. Routing statis adalah suatu proses routing untuk menambah root di tabel routing di mana administrator menambahkan root-root tersebut secara manual. Karakteristik routing statis tidak akan mengalami perubahan kecuali jika administrator mengubahnya. Hal ini tentu sangat cocok untuk jaringan komputer yang menggunakan sedikit router dan settingan routingnya tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Keuntungan routing statis juga cukup banyak. Beberapa di antaranya yaitu tidak ada bandwidth yang dipakai antara router dalam jaringan, tidak ada overhead pada CPU router, dan harganya relatif lebih murah dibanding router dinamis. Berhubung pihak administrator bisa memilih pengisian akses routing, maka routing jenis ini menjadi lebih aman. Untuk kurang lebihnya, konsep routing statik yang kita gunakan. Nah, untuk penjelasan konsepnya sendiri, yang pertama, ada sebuah server yang ingin mengirim pesan ke kedua kliennya. Namun, kedua PC tersebut tidak memiliki jaringan yang sama. Cara pertama, kita melakukan routing. Pada gambar di atas, kita menggunakan routing statik. Penjelasan konsep yang kedua, pada sebuah server yang ingin terhubung ke kedua kliennya dengan jaringan yang berbeda, kemudian server itu dihubungkan ke switch. Switch tersebut berfungsi sebagai penghubung ke router. Selanjutnya, router 1 menghubungkan ke router 2 dan router 3 menggunakan IP R1 dan R2 dengan alamat IP 172.16.2.0/24. R1 dan R3 menggunakan IP 192.168.1.0/24. Setelah itu, router 2 dan router 3 dihubungkan ke PC yang sudah memiliki switch. Untuk materi selanjutnya, kita beralih ke taks 2. Routing merupakan proses pemilihan jalur untuk lalu lintas di jaringan atau di antara beberapa jaringan. Secara umum, routing dilakukan di banyak jenis jaringan, seperti jaringan telepon umum dan jaringan komputer, seperti internet dan VoIP. Dalam pemilihan jalur, routing akan mengambil jalur terdekat yang dapat dilewati untuk sampai ke tujuan agar dapat terhubung dengan cepat dan tepat. Untuk penentuan jalur terdekat dalam routing, terdapat protokol berupa hops dan count atau cost yang berupa sebuah nominal angka dan di mana nominal terkecil akan dijadikan jalur utama. Di bawah ini akan dijelaskan gambar mengenai beberapa jalur yang dilakukan dalam routing. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan jika dalam beberapa jaringan routing akan memiliki beberapa jalur, sehingga terdapat istilah dengan nama link aktif dan link backup. Bagaimana jika kita hanya menggunakan jaringan tunggal untuk routing? Apakah bisa? Apakah kita harus menghitung dan mengingat jalur mana yang dilewati pada saat routing? Apakah dalam routing harus tetap ada link aktif dan link backup? Bagaimana cara routing agar jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi? Dari pertanyaan di atas, mari kita jawab dan simpulkan menjadi satu. Yang pertama, fungsi routing adalah untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda, dan jika kalian menggunakan jaringan tunggal, kalian tidak perlu melakukan routing karena secara default, jika sama jaringan, maka bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, kita tidak perlu menghitung jalur routing secara detail karena dalam protokol routing sudah teratur secara otomatis dan menghitung jumlah gateway yang dilewati. Yang ketiga,
Jawabannya tidak, karena dalam routing kita menggunakan link aktif dan link backup. Jika jaringan tersebut luas dan memiliki beberapa jalur yang bisa dilewati sehingga bisa sampai tujuan, maka diperlukan adanya kedua link tersebut. Contohnya, saat kita melakukan telepon, maka jaringan telepon akan menentukan tower terdekat agar suara yang dihasilkan jelas dan tanpa adanya delay. Yang keempat, cara agar routing dapat berkomunikasi karena setiap perangkat yang saling terhubung akan bisa berkomunikasi. Kemudian, jika perangkat tersebut membuat jaringan lain, maka kita tinggal mengenalkan jaringan baru tersebut dengan gateway yang terhubung langsung. Dari topologi dan tabel di atas pada slide 8, kalian mengetahui bahwa masing-masing router yang terhubung memiliki jumlah kos 10. Untuk pemilihan jalurnya, karena hanya topologi mini atau singkat, kita tidak menentukan jalur mana yang akan dilewati, tapi gateway mana yang akan dilewati. Selanjutnya, dalam pemilihan jalur terdapat jalur aktif dan backup, itu jika terdapat dalam jaringan yang luas, yang mana disebut DR dan BDR. Untuk routing dinamik, kita bisa menggunakan jumlah kos dengan priority terkecil untuk dijadikan base path. Itu juga bisa kita atur secara manual. Begitu pula dengan routing statik, kita bisa mengaturnya dalam distance. Untuk ilustrasinya kalian dapat lihat di slide nomor 11, dan pembahasannya kalian dapat lihat di slide nomor 12. Di sini sudah terdapat ilustrasi bagaimana jalur aktif dan backup menentukan jalur utama dan bagaimana penghitungannya kos. Sekian, wassalam.